Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa ya, tonton videoku sampai selesai. Klik tombol like, komen yang positif, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi prakarya dan kewirausahaan bidang pengolahan kelas 10, kali ini saya akan membahas lanjutan dari KD 3.3, yaitu tentang teknik pengawetan makanan. Oke ya, ada beberapa teknik pengawetan makanan ya. Jadi, simak terus videonya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk di pengertian pengawetan makanan. Jadi pengawetan makanan itu adalah makanan atau minuman yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat. Jadi pengolahannya itu harus tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik, sesuai kriteria BPOM ya pengawetnya, sehingga memiliki umur simpan yang relatif lebih lama. Sebagai contoh saja ya, jadi selain makanan itu dikemas ya agar memiliki daya simpan yang lebih lama, makanan juga bisa awet kalau kita tambahkan dengan bahan pengawet. Jadi penambahan bahan pengawet itu harus sesuai kriteria dari BPOM ya. Jadi agar lebih aman. Terus, dalam melakukan pengawetan makanan, kalian juga perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu jenis bahan makanan yang diawetkan. Jadi kalian harus tahu kriteria dari bahan makanan yang bisa diawetkan. Terus keadaan bahan makanan atau minumannya seperti apa. Jadi layak atau tidak untuk diawetkan. Cara pengawetan yang dipilih dan daya tarik produk pengawetan makanan. Jadi setelah diawetkan itu tuh makanan tersebut itu bisa menjadi lebih menarik atau tidak ya. Jadi kita harus mempertimbangkan produknya. Jadi lebih bisa diterima masyarakat atau tidak. Begitu. Untuk tujuan pengawetan makanan itu sendiri, jadi ada beberapa tujuan. Kenapa sih kita itu harus mengawetkan makanan? Yang pertama, tujuannya untuk memperpanjang umur simpan bahan makanan. Jadi lamanya suatu produk dapat disimpan tanpa mengalami kerusakan. Jadi kalau misalnya kita itu akan membuat produk, agar produknya itu bisa tahan lama, kita harus melakukan pengawetan atau menambahkan bahan pengawet pada makanan atau minuman yang akan kita produksi. Terus yang kedua, mempertahankan sifat fisik dan kimia bahan makanan. Jadi untuk pengawetan fungsinya atau tujuannya itu adalah untuk mempertahankan sifat fisik dan kimia. Jadi lebih bisa bertahan lama, tidak cepat membusuk dan tidak cepat berbau. Terus yang selanjutnya lagi, mencegah atau memperlambat laju proses dekomposisi autolisis bahan makanan. Jadi memperlambat proses pembusukan atau bakteri yang menyebabkan kebusukan pada makanan. Selanjutnya, mencegah pertumbuhan mikroba yang menggunakan pangan sebagai substrat untuk memproduksi toksin di dalam pangan. Nah, ini masuk ke dalam racun ya. Seperti itu kan kadang ada ya bahan makanan kalau kita simpan terlalu lama akan menyebabkan racun. Jadi di dalam pengawetan ini bahan pangan itu akan lebih tahan lama dan lebih aman dikonsumsi. Terus selanjutnya mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan termasuk serangan hama. Jadi mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan termasuk serangan hama. Jadi kan untuk pengawetan makanan tersebut selain untuk memperpanjang usia itu juga
mencegah kerusakan dari faktor lingkungan, termasuk hama atau serangga-serangga lain. Ya, contohnya itu dengan cara dikemas, tapi kemasan itu yang bisa menyebabkan makanan atau minuman itu awet. Terus yang terakhir adalah mencegah atau memperlambat kerusakan mikroba. Jadi kan di dalam makanan itu ada mikroba baik yang tumbuh ya. Jadi itu pengawetan makanan itu tujuannya untuk mencegah atau memperlambat kerusakan mikroba agar makanan tidak. Oke, selanjutnya, jadi pengawetan makanan, teknik pengawetan makanan itu secara garis besar itu ada 3 ya. Yang pertama itu pengawetan secara fisik atau fisika ya. Jadi dia menggunakan suhu, panas, dingin. Terus selanjutnya pengawetan secara kimia, yaitu menggunakan bahan-bahan seperti garam, gula, dan pengawet makanan yang lainnya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah pengawetan secara biologi. Jadi secara biologi itu menggunakan mikroorganisme, contohnya adalah fermentasi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah pengawetan makanan secara fisik atau fisika. Jadi pengawetan makanan secara fisika itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah pendinginan, pengeringan, pemanasan, pengalengan, dan iradiasi. Oke, kita akan kupas tuntas secara real ya. Oke, pendinginan. Pendinginan itu merupakan teknik pengawetan makanan yang paling mudah dan sering dilakukan. Contohnya ya, kalau kita membeli daging di pasar atau membeli ikan, ya, itu untuk mempertahankan keawetan dari daging ya atau ikan yang kita beli, itu kan biasanya kita akan meletakkan daging atau ikan tersebut ke dalam pendingin atau ke dalam freezer. Jadi pendinginan itu kan ada beberapa cara ya, yaitu pembekuan dan pendinginan biasa. Jadi pendinginan atau pembekuan makanan dilakukan untuk menurunkan suhu agar menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Penghambatan ini mencegah makanan membusuk dan basi. Jadi kalau di dalam kulkas ya atau freezer itu kan suhunya 0 derajat ya. Biasanya beberapa bakteri itu ada yang mati jika di dalam suhu 0 derajat. Jadi pendinginan bisa dilakukan menggunakan lemari es atau pembeku. Jadi bisa menggunakan freezer. Makanan-makanan yang biasa mengalami proses pendinginan adalah daging dan beberapa olahannya. Ada buah juga ya. Buah, terus sayuran yang sayuran beku, terus susu juga. Kalau susu murni itu kalau kita simpan di kulkas biasa itu biasanya cepat membusuk, tapi kalau kita simpan di di freezer itu lebih tahan lama. Contohnya ASI gitu ya. Terus pengeringan. Ya, pengeringan dilakukan untuk mengeluarkan air dengan cara penguapan. Pengeringan ini biasa dilakukan dengan penjemuran di bawah sinar matahari, aplikasi udara panas, atau melalui permukaan yang terpanaskan, contohnya oven. Jadi untuk yang secara tradisional, misalnya kita akan membuat produk keripik atau kerupuk. Ya, itu biasanya kan kita harus menggunakan tenaga panas. Bisa kita menggunakan sinar matahari, atau kalau yang modernnya kita pakai oven atau alat pengering yang lainnya. Jadi pengeringan ini itu fungsinya untuk menghambat pertumbuhan bakteri, ragi, dan jamur melalui pembuangan air.
bahan makanan yang biasa dikeringkan seperti ikan, buah, sayur, dan daging. Jadi fungsi dari pengeringan itu untuk mematikan bakteri-bakteri yang menyebabkan makanan tersebut mudah membusuk. Jadi kan kalau di air itu kan biasanya bakteri lebih mudah berkembang ya. Jadi proses pengeringan ini dilakukan agar mengurangi air pada makanan tersebut. Jadi kan bakterinya nanti dehidrasi ya. Kalau dehidrasi kan dia tidak bisa makan. Bakterinya otomatis dia akan mati. Oke, next pemanasan. Jadi tadi pengeringan ya, pengeringan, sekarang pemanasan. Jadi pengeringan dan pemanasan itu beda ya. Kalau pengeringan itu kita jemur atau kita oven sampai benar-benar permukaannya kering ya, asat gitu ya. Jadi kalau pemanasan itu kita bisa menggunakan media air. Nah, ada beberapa proses pengawetan dengan cara pemanasan. Di antaranya yang pertama adalah blanching. Jadi proses blanching ini adalah caranya mencelupkan sayuran atau buah di dalam air mendidih selama 3 atau sampai 5 menit, atau bisa juga dengan mengukus ya. Tujuannya itu adalah untuk menginaktifkan enzim yang terdapat secara alami di dalam bahan pangan yang menyebabkan proses pembusukan atau pencoklatan. Blanching umumnya dilakukan jika bahan pangan akan dibekukan atau dikeringkan. Jadi biasanya kalau kita itu akan membuat makanan beku atau akan mengkonsumsi makanannya itu misalnya kita akan membuat sup. Tapi kalau pengen dipanasin itu kan biasanya sayurannya itu cepat lunak ataupun dia itu berubah warna ya kalau dipanas-panasin terus. Tapi kita bisa membuat dipisah. Jadi antara kuahnya sama sayurannya itu kita pisah. Jadi sayuran sendiri kita rebus dulu, kita blanching, terus kita tiriskan ya. Terus kaldunya kita masak sendiri. Jadi nanti kalau kita mau makan supnya itu kita tinggal manasin kaldunya dan nanti kita masukkan sayuran yang sudah kita blanching tadi. Oke, untuk yang kedua, pemanasan dengan cara pasteurisasi. Jadi satu hal yang penting adalah pasteurisasi itu hanya membunuh sebagian dari bakteri yang ada dalam makanan. Jadi hanya bakteri patogen saja yang bisa dibunuh. Sedangkan bakteri lain yang lebih tahan panas bisa saja masih tetap hidup. Ya, dengan demikian, meskipun bakteri ini tidak menimbulkan penyakit, tetapi jika tumbuh dalam produk pangan, dapat menyebabkan kerusakan atau kebusukan. Oleh karena itu, produk-produk yang sudah dipasteurisasi harus disimpan di lemari es. Jadi setelah pasteurisasi itu biasanya harus didinginkan agar bakteri-bakteri yang masih ada di makanan itu bisa dihambat pertumbuhannya. Dan tidak boleh disimpan terlalu lama di suhu ruangan atau suhu kamar karena sebagian mikroba yang masih hidup dapat tetap melangsungkan hidupnya dan akan cepat membusuk. Ya, contohnya apa? Susu murni ya. Susu murni kalau kita terus-terusan kita ada di suhu ruangan itu kan biasanya cepat basi ya biasanya. Seperti itu. Oke, yang ini adalah pemanasan sterilisasi. Jadi sterilisasi itu biasanya kan dilakukan untuk alat-alatnya ya, alat-alat yang digunakan atau kemasan yang digunakan untuk makanan atau minuman. Jadi sterilisasi itu adalah pemanasan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Umumnya sekitar 121,1 derajat Celcius dengan menggunakan uap air selama waktu yang tertentu dengan tujuan untuk memusnahkan spora bakteri patogen termasuk spora bakteri
Clostridium botulinum. Dengan demikian, sterilisasi komersial ini hanya digunakan untuk mengolah bahan pangan yang berasam rendah di dalam kaleng seperti kornet, sosis, dan sayuran dalam kaleng. Susu steril dalam kotak adalah susu produk lain yang diproses dengan sterilisasi komersial. Jadi biasanya yang disterilisasi itu adalah kaleng ataupun botol-botol susu, ya. Jadi yang biasanya disterilisasi itu adalah kemasannya, bukan makanannya. Nah, yang selanjutnya adalah pengalengan. Jadi pengalengan itu adalah metode pengawetan makanan dengan memanaskan dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme. Kemudian menutupnya dalam stoples atau wadah maupun kaleng. Jadi kalau kita tahu ya itu makanan kaleng sarden. Ya, sarden ya. Maksudnya ikan dalam kaleng itu biasanya kan sudah ada sausnya. Jadi biasanya ikan yang akan dikalengkan itu biasanya ikan yang masih mentah, lalu dimasukin bumbunya atau sausnya, baru dimasak langsung di dalam kaleng. Ya, setelah itu ditutup dengan penutup kaleng, baru nanti akan sebarluaskan atau dipasarkan. Jadi pengalengan makanan itu pertama kali dilakukan atau ditemukan oleh Nicholas Appert menanggapi sayembara dari Napoleon untuk mengawetkan makanan dalam jumlah besar untuk tentara. Karena adanya resiko botulisme, satu-satunya metode yang aman untuk mengalengkan sebagian besar makanan adalah dengan panas dan tekanan tinggi. Makanan yang biasanya dikalengkan itu biasanya adalah sayur-sayuran, daging, makanan laut, susu, dan lain sebagainya. Satu-satunya makanan yang mungkin bisa dikalengkan dalam wadah air masak tanpa tekanan tinggi adalah makanan dengan keasaman tinggi seperti buah, sayur asin, atau makanan lain yang ditambahkan dengan asam. Oke, yang selanjutnya adalah iradiasi. Jadi iradiasi itu adalah suatu teknik pengawetan makanan dengan menggunakan radiasi ionisasi atau sinar UV, ultraviolet. Nah, ini fungsinya untuk membunuh serangga, kapang, bakteri, parasit, atau untuk mempertahankan kesegaran bahan pangan. Contohnya dengan menggunakan sinar gamma, sinar X, sinar UV atau ultraviolet, dan elektron yang dipercepat, biasanya dengan menggunakan mesin. Pangan iradiasi dengan berbagai tujuan, yaitu yang pertama untuk menghambat pertunasan, membunuh parasit, mengontrol serangga dan meningkatkan umur simpan, sterilisasi rempah, mengurangi bakteri patogen di dalam daging. Oke, tadi kita sudah membahas pengawetan makanan secara fisika, sekarang kita akan membahas pengawetan makanan secara kimia. Jadi pengawetan makanan secara kimia itu adalah pengawetan makanan dengan menambahkan zat kimia, yaitu yang pertama pengasaman dengan menggunakan asam sitrat atau bisa juga cuka, pengasinan dengan menggunakan garam, pemanisan dengan menggunakan gula, natrium benzoat atau dengan penambahan bahan pengawet yang dibuat oleh manusia. Jadi ada di video saya yang sebelumnya itu membahas tentang bahan-bahan pengawet ya. Itu bisa kalian simak lagi. Oke, yang terakhir itu adalah pengawetan makanan secara biologi. Jadi pengawetan makanan secara biologi itu dengan memanfaatkan bakteri atau mikroba. Jadi ada beberapa bakteri atau mikroba yang membuat makanan lebih awet ya. Contohnya pengawetan dengan cara fermentasi. Kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan fermentasi. Oke, fermentasi itu adalah merupakan teknik pengawetan dengan memanfaatkan mikroba. Jadi ada beberapa mikroba yang membuat makanan menjadi lebih tahan lama. Ya.
Jadi ada beberapa contoh makanan yang diawetkan dengan cara fermentasi, yaitu yang pertama adalah tempe, terus tape, keju, kecap, yogurt, kimchi, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian cari lagi di Google. Ini ada beberapa contoh makanan hasil fermentasi ya. Yang pertama adalah tempe. Jadi kalau tempe itu tidak asing lagi ya. Jadi tempe itu adalah produk dari kedelai yang difermentasi dengan menggunakan ragi. Ya, raginya itu juga khusus ragi tempe. Jadi untuk tahapan peragian itu ada beberapa metode. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya cara membuat tempe. Terus selanjutnya adalah yogurt. Jadi yogurt itu adalah proses fermentasi dari susu yang difermentasikan. Jadi itu juga ada caranya ya. Nanti akan saya share cara membuat yogurt sendiri. Terus selanjutnya adalah acar. Kalau acar juga kita tidak asing ya, karena biasa dikonsumsi sehari-hari. Jadi itu adalah sayuran ya. Biasanya kalau acar itu kan dari mentimun yang direndam dengan larutan cuka yang ditambahkan dengan bumbu garam dan gula. Terus selanjutnya kimchi. Nah, kimchi itu makanan khas Korea. Itu juga merupakan hasil dari fermentasi. Biasanya bisa menggunakan sawi, lobak, atau sayuran lain yang diawetkan dengan tambahan cuka ya, air cuka, terus ditambahkan dengan bumbu cabai. Biasanya disimpan di dalam toples. Oke, untuk gambar yang selanjutnya, contoh makanan fermentasi adalah oncom. Jadi, oncom itu berbahan dari ampas tahu yang difermentasikan. Jadi, biasanya ampas tahunya itu dicampur dengan kacang. Jadi, biasanya ampas tahu itu difermentasikan menggunakan jamur khusus. Namanya itu kalau nggak salah Neurospora cytopila. Itu biasanya ya. Jadi memang jamurnya ini kalau digunakan untuk fermentasi warnanya merah atau orange. Begitu. Jadi yang membuat oncom itu warnanya merah itu adalah jamurnya. Jadi beda dengan jamur yang digunakan untuk fermentasi tempe. Oke, yang selanjutnya adalah ini gambar tahu. Ya, tahu. Kalau tahu itu kan biasanya berasal dari kedelai yang difermentasikan dengan menggunakan cuka khusus untuk tahu. Terus yang selanjutnya adalah gambar tape ketan. Ya, tape ketan itu adalah beras ketan yang difermentasikan dengan menggunakan ragi khusus tape. Jadi biasanya kan tape ketan itu warnanya hijau. Ya, hijau itu biasanya dari pandan atau daun suji. Tapi sekarang ada juga yang tanpa warna atau putih. Atau juga sekarang juga ada yang menggunakan tape ketan hitam. Jadi menggunakan bahan dasar ketan hitam yang difermentasi. Yang selanjutnya adalah peyem atau tape singkong. Ini dengan menggunakan singkong ya yang difermentasikan dengan menggunakan ragi tape menjadi tape singkong. Oke, yang selanjutnya itu ada gambar kecap ya. Siapa sih yang kenal kecap? Nah, kecap itu warnanya hitam tapi manis ya, sangat disukai oleh khalayak. Jadi makanan ini itu hasil fermentasi dari kacang kedelai. Nah, proses pembuatan kecap itu melibatkan jamur yang namanya Aspergillus sojai yang ditambahkan di rendaman kacang kedelai dan larutan garam. Terus yang selanjutnya itu adalah brem. Nah, ini brem itu merupakan makanan tradisional yang tergolong makanan klasik ya. Ini biasanya terbuat dari fermentasi air
sari tape yang diendapkan semalaman hingga membentuk lapisan putih kekuningan yang kokoh. Jadi brem ini kan memiliki rasa asam yang unik hasil dari reaksi penambahan asam organik dan alkohol. Jadi brem ini mengandung alkohol. Itu kan rasanya biasanya lumer di mulut dan meninggalkan sensasi sejuk ya. Ces gitu yang lezat. Terus yang selanjutnya adalah tauco. Nah, tauco ini kan berasal dari Cina ya. Biasanya tauco ini dikenal di Cina. Jadi tauco terbuat dari kedelai yang warnanya kuning, direbus, dihaluskan, kemudian diaduk dengan tambahan tepung terigu. Campuran ini kemudian didiamkan hingga tumbuh jamur. Jadi pembuatan tauco memakan waktu yang cukup lama karena dilakukan dengan perendaman air garam dan dijemur di bawah sinar matahari. Biasanya tauco ini digunakan untuk pencampuran makanan Cina ya. Terus selanjutnya adalah tempoyak. Jadi tempoyak itu adalah hasil fermentasi dari durian. Jadi durian ini difermentasikan dengan dicampur dengan garam dan ditempatkan di wadah tertutup dan disimpan dengan waktu yang ditentukan, biasanya lama ya. Biasanya ini untuk campuran makanan pepes ikan atau makanan-makanan yang lainnya. Bagi orang yang sudah terbiasa, itu cocok disantap dengan nasi atau lauk pauk yang lainnya. Oke, sekian untuk materi prakarya dan kewirausahaan kelas 10 tentang teknik pengawetan makanan. Dan mohon maaf jika masih ada beberapa materi yang dalam penyampaiannya kurang jelas atau kurang detail. Mohon koreksinya. Dan saya juga hanya manusia biasa yang jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi saya mohon untuk koreksinya ya. Terima kasih atas atensinya. Terus simak video yang lainnya agar channel saya bisa berkembang. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.